Pernah nggak teman-teman yang punya anak balita melakukan perjanjian di rumah, nanti di Bu Maret misalnya boleh beli mainan tapi jangan beli yang manis-manis karena gigi dede lagi sakit. Jadi kalau mau ikut ayah atau bunda boleh, tapi janji ya jangan beli manis-manis ya. Lalu anak kita berkata di rumah, oke. Lalu kita bilang janji, lalu anak kita berkata janji. Tapi apa yang terjadi di tempat Bu Maret itu? Akhirnya mereka malah ngerengek, minta yang tadi mereka janjikan untuk tidak akan beli. Kenapa bisa begitu? Kita temukan jawabannya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebabnya teman-teman ya, jangan terlalu percaya dengan ucapan balita ya. Jangan sering-sering membuat kesepakatan dengan balita yang rentang waktunya masih lama. Bukan karena mereka tidak ingat, mereka pengingat ulung. Tapi kenapa itu terjadi? Ya sebab utamanya adalah karena otak mereka adalah otak konkret, sementara waktu adalah hal abstrak buat mereka. Satu-satunya yang dipahami soal waktu buat anak-anak kita sekarang. Ingat itu ya, sekarang. Mereka tidak paham besok, mereka nggak paham sejam kemudian. Sampai umur 7 tahun mereka juga nggak paham bulan depan. Mereka belum mampu mengintegrasikan waktu. Bagi mereka ya, misalnya kemarin itu kemarin, sekarang itu sekarang, ya besok itu ya besok, itu berbeda ya. Kenapa bisa begitu? Keuntungan, ada banyak keuntungan kenapa bisa mereka begitu. Mereka yang pertama tidak pernah sakit hati, dan yang kedua nggak mungkin dendam gitu ya. Berbeda setelah mereka remaja misalnya. Jadi anak-anak 7 tahun ke bawah itu misalnya dipukul sama orang tuanya, mereka nangis, tapi mereka nggak menyimpan, nggak sakit hati. Buktinya apa? Dibentak sama ayah ibunya, dipukul, dicubit ayah sama ibunya. Terus setelah itu mereka kemudian masih tersenyum, masih memeluk ayah ibunya kan gitu ya. Coba ibu dibentak sama suaminya, apakah bisa langsung dipeluk, disentuh lagi? Belum tentu kan gitu. Setelah 7 tahun sampai kira-kira umur 12 tahun, kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan 14 tahun gitu ya, variasinya, mereka sudah sakit hati kalau kemudian kita sakiti, tapi mereka belum dendam. Tapi setelah remaja mereka bukan hanya sudah sakit hati, tapi sudah dendam ya. Itu gunanya supaya mereka supaya mereka masih bisa terus ditempel sama orang tua, terpengaruh sama orang tua, tidak gampang baperan, sakit hati sama orang tua, sehingga mereka kemudian masih bisa dididik sama orang tua. Ini kesempatan buat para orang tua justru. Kenapa mereka tidak paham soal konsep waktu dan belum paham mengintegrasikan waktu. Maka jangan pernah coba-coba kayak gini kan. Nanti bulan depan ayah sudah lama nggak ngajak kalian nginep di hotel. Bulan depan ayah pengen ngajak kalian nginep di hotel ya. Atau besok minggu depan ayah pengen ngajak kalian makan malam di luar, di restoran yang bagus. Pernah nggak ada orang tua yang membuat janjian-janjian seperti itu ya kan? Nah lalu kita bilang bulan depan. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Sejak Bapak ngomong sampai bulan depan, setiap hari anak-anak kita akan ngomong, ayah ayo berangkat, ayah kapan berangkat. Kenapa? Karena mereka nggak paham bulan depan. Saking keselnya sebagian ayah ibu malah mengatakan, kalau kamu masih nanya lagi, kita nggak jadi berangkat kan gitu. Maka jangan menjanjikan buat anak balita yang masih terlalu lama gitu. Mereka nggak paham gitu konsep itu kan gitu. Minggu depan, bulan depan. Bahkan kalau anak 3 tahun, ketika kita ngomong minggu depan, bulan depan, bisa jadi mereka langsung naik pakai topi lalu kita, ayo berangkat kan gitu loh. Ya seperti itu. Jadi jangan membuat janji-janji kepada anak balita yang masih rentang waktunya itu masih lama di depan gitu ya. Bukti lain misalnya anak-anak kita belum mampu mengintegrasikan kejadian waktu. Misalnya kalau anak bapak ibu masih umur
1 sampai 2 tahun, pernah nggak kita ngajak ngomong misalnya soalnya pilih ayah atau ibu, pasti jawaban mereka adalah kalimat terakhir, ibu. Nanti kita balik lagi, ya, ibu atau ayah, ayah gitu, selalu begitu gitu ya. Jadi selalu kalimat yang paling ujung itulah kalimat yang paling dekat dengan mereka, kalimat yang paling sekarang di antara mereka gitu. Jadi kalau misalnya disuruh milihnya mau tempe atau tahu, tahu. Tapi kalau kita balik lagi, mau tahu apa tempe? Tempe, kan gitu loh. Ya, jadi yang terakhir itulah yang akan mereka ingat. Kira-kira gitu ya. Termasuk kejadian soal di rumah misalnya nggak boleh beli mainan atau yang manis. Tapi apa yang terjadi ketika sampai TKP 1 jam kemudian? Karena bagi mereka pengingat ulang. Tapi bagi mereka sekarang itu beda dengan sejam yang lalu gitu. Itu beda gitu. Ya. Ya gunanya banyak, salah satu yang saya sebutkan tadi. Itu sebabnya anak-anak kita ketika berantem misalnya dengan anak tetangga, mereka pagi-pagi gitu ya, siang akur lagi, sore akur lagi, sementara ibunya dengan ibu tetangga masih istiqomah guys sampai lebaran, kan gitu loh ya, seperti itu. Jadi itulah kenapa anak-anak kita diciptakan Allah belum mampu mengintegrasikan waktu, supaya dikasih kesempatan banyak ya orang tuanya untuk memperbaiki diri ya, untuk terus berilmu, untuk terus belajar, memperbaiki akhlak mereka, karena itu diserap oleh anak-anaknya gitu ya. Tapi kalau orang tua tidak berubah, ya akhirnya anak-anak kita akan melihat perbuatan orang tuanya, kan gitu. Jadi teman-teman jangan sering-sering membuat, atau kalaupun buat kesepakatan gitu, nggak usah percaya dengan ucapan mereka, oke, janji, swear gitu, nggak usah ya. Kenapa? Karena yang paling penting adalah konsisten nanti di Bu Maretnya, di Pak Ikin Maretnya, di Beta Maret ya, di Giga Maretnya gitu, dan seterusnya. Itu yang paling penting. Jadi selamat berjuang buat teman-teman orang tua yang masih anak-anaknya kecil, untuk tidak goyah dengan rengekan sehingga kita tidak kemudian menjudge anak kita juga sebagai anak yang ingkar janji dan sunnah, karena bukan ingkar janji sebetulnya, karena mereka tadi belum paham konsep waktu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.